Selamat datang dalam pembelajaran matematika bersama saya Pak BE. Ingat, yang mudah jangan dibuat susah. Kali ini kita akan bahas latihan PAT Mat Wajib 2021-2022, edisi yang kedua. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Soal nomor 1. Suatu barisan aritmatika dengan suku ke-12 adalah 56. Ini U12 sama dengan 56. Kemudian jumlah suku ke-6 dan ke-8. Jadi U6 ditambah U8 sama dengan 62. Dari sini kita ubah dalam bentuk A dan B. Ingat bahwa UN itu adalah A plus N-1 kali B. Sehingga kalau U12, N-nya 12. Jadi A plus 12 kurang 1, 11B sama dengan 56. Kemudian yang bawah, U6, yaitu A plus 5B ditambah U8, A plus 7B sama dengan 62. Kita jumlahkan, A tambah A, 2A plus 12B sama dengan 62. Kalau kita bagi 2, A plus 6B sama dengan 31. Ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Persamaan 1, A plus 11B sama dengan 56. Lalu persamaan 2, A plus 6B sama dengan 31. Ya, ini kita langsung kurangkan saja. Dikurang, berarti 11 dikurang 6, 5B, sama dengan 56 dikurang 31, 25. Atau B sama dengan 5. Kemudian dari persamaan 1, kita peroleh A plus 11B. 11 kali 5 sama dengan 56. Sehingga nilai A sama dengan 56 dikurang 55, 1. Lalu pertanyaannya jumlah 12 suku pertama. Ya, S12 yang ditanyakan. Sn itu sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B. Sehingga S12 sama dengan 12 per 2, 2 kali A, A-nya 1, ditambah 12 kurang 1, 11B. B-nya adalah 5. Sama dengan 6 kali 55 tambah 2, 57. Atau S12 sama dengan 42, 24, 30, 34. Jadi hasilnya 342. Soal nomor 2. Jumlah semua bilangan antara 100 dan 550 yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 5. Jadi 100 antara 100 dan 550. Ini 100-nya tidak ikutan, 550-nya juga tidak ikutan. Kita akan cari bilangannya terlebih dahulu yang habis dibagi 2. Habis dibagi 2, maka dia adalah bilangan genap. Nah, bilangan genap antara 100 dan 550 dimulai dari 102, berikutnya 104, sampai yang terakhir 548. Kita akan hitung banyaknya suku pada barisan ini menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana UN-nya 548, suku pertamanya adalah 102, ditambah N-1 kali bedanya 2. 548 dikurang 102 adalah 446,
sama dengan 2 kali N-1 dibagi 2, 223 sama dengan N-1 atau N sama dengan 224. Sekarang kita akan menghitung jumlah suku-sukunya menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2, di mana yang melibatkan UN, jadi kali A plus UN. Maka S224 sama dengan 224 dibagi 2, A-nya adalah 102, UN-nya 548. Dibagi 2, 112 dikalikan 650 sama dengan 72.800. Sekarang kita akan menghitung barisan bilangan yang habis dibagi 2 dan 5. Dalam hal ini tentunya habis dibagi oleh 10. Mulai dari 110, 120, lalu sampai yang terakhir 540. Kita akan hitung banyaknya suku menggunakan rumus UN lagi. UN-nya 540 sama dengan A-nya 110 ditambah N-1 kali bedanya adalah 10. 540 dikurang 110 berarti 430 sama dengan 10 N-1 atau 43 sama dengan N-1 sehingga N sama dengan 44. Maka S44 sama dengan N per 2, 44 per 2 dikali A 110 ditambah UN-nya 540, 44 dibagi 2, 22 dikali 650 sama dengan 14.300. Dari sini solusinya adalah 72.800 dikurangin 14.300. Hasilnya 58.500. Soal nomor 3. Diketahui suku kelima dan ketujuh suatu deret geometri dengan suku positif. Ini positif ya. Dia geometri berturut-turut adalah suku kelima U5 sama dengan 162. Lalu U7 sama dengan 486. Nah, kita nyatakan U-nya ini dalam A dan R. Ingat, UN itu adalah A R pangkat N-1. Sehingga kalau U5, A R pangkat 4 sama dengan 162. Lalu U7, A R pangkat 6 sama dengan 486. Nah, ini kalau kita bagi, ya, A R pangkat 6 dibagi A R pangkat 4 sama dengan 486 dibagi 162. Ini bisa dicoret, tinggal R kuadrat sama dengan 486 kita bagikan dengan 162, diperoleh hasilnya sama dengan 3. Ya, jadi R-nya akar 3 karena diambil yang positif. Kemudian dari sini
kita bisa cari nilai A. AR pangkat 4, jadi akar 3 pangkat 4 sama dengan 162. Akar 3 kuadrat itu 3, dikuadratin lagi jadi 9. Jadi 9A sama dengan 162. Maka A sama dengan 18. Pertanyaannya, jumlah 5 suku pertama. Kita gunakan rumus SN. SN sama dengan A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi S5 sama dengan nilai A-nya 18. R-nya kita ganti akar 3, pangkatnya pangkat 5, minus 1, dibagi akar 3 min 1. Nomor 4. Diketahui deret akan selalu konvergen. Nah, pengertian konvergen itu kalau dijumlahkan ini hasilnya ada, limitnya ada. Nah, syarat konvergen itu rasionya itu mesti berada di antara min 1 dan 1. Oke, sekarang kita cari rasionya. Rasio itu suku kedua dibagi suku pertama. Sama dengan 2x plus 7 pangkat 2 dibagi 2x plus 7. Atau hasilnya 2x plus 7. Nah, dari sini kita bisa tuliskan, berarti nilai R ini yang sebesar 2x plus 7 akan berada di antara min 1 dan 1. Kemudian ketiga ruas ini kita kurang dengan 7. Jadi yang tengah tinggal 2x karena dikurang 7. 1 dikurang 7 itu minus 6. Dikurang 7 jadi minus 8. Kemudian berikutnya kita bagikan dengan 2. Maka yang tengah ini jadi X. Dibagi 2 adalah min 3. Dibagi 2 adalah min 4. Jadi solusi untuk jawaban ini adalah ini. Nomor 5. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun. Jadi ini A-nya adalah 3 juta. 3 juta, kemudian setiap tahun gaji tersebut naik 500.000, berarti bedanya adalah 500.000. Pertanyaannya adalah S10, ya, S10. Jadi SN itu sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Sehingga S10 sama dengan 10 per 2, 2 kali 3 juta, ditambah 9 kali B-nya 500.000. 500.000. Sama dengan 10 bagi 25, 2 kali 3, ini 6 juta. Ditambah, ini adalah 45, jadi 4,5 juta. Jadi 5 dikali 10,5 juta. Sehingga hasilnya sama dengan 52,5
juta. Soal nomor 6. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awalnya terdapat 2. Jika setiap 2 hari, 1/4 jumlah bakteri mati. Banyak bakteri setelah 5 hari. Jadi awalnya adalah terdapat 2. Lalu setiap 2 hari 1/4-nya mati ya. Berarti dari ini setengah hari ke 2 hari itu ada 4 kali ya. 4 kali pembelahan diri. Berarti yaitu hasilnya 2 dikali 2 pangkat 4. 32. Nah, setelah 2 hari ini, 1/4-nya mati. Berarti yang hidup itu 3/4-nya. 3/4 dikali 32. Sama dengan 24. Nah, sekarang kita mulai lagi dari angka 24. Lalu, 2 hari berikutnya, berarti 4 hari jadinya. Ini ke sini 4 hari. Karena dari 2 hari ke 4 hari. Berarti 24 dikali 2 pangkat 4. 24 dikali 16. Hasilnya 384. Nah, di sini juga ada yang mati, yang hidupnya adalah hidup. Berarti 3/4 dikali 384. Hasilnya sama dengan 288. Lalu kita lanjutkan 288 ini yang diminta setelah 5 hari. Berarti dari sini 5 hari itu ada terjadi 2 kali pembelahan ya, 4,5 hari sama 5 hari. Yang tadi ini 4 kali. Berarti 288 dikali 2 pangkat 2. Maka diperoleh hasilnya 1152 bakteri. Baik, lanjut ke soal nomor 7. Diketahui Gx fungsinya dipecah menjadi 2 untuk X yang kurang dari 3 dan X lebih dari sama dengan 3. Jika Gx mempunyai nilai limit, maka P plus Q-nya berapa? Nah, tentu supaya mempunyai nilai, mempunyai limit ya, bukan continue coy. Oke. Tes. Perbaikan soal nomor 7 bagian kedua. 3, 2, 1. Diketahui Gx fungsinya dipecah menjadi 2 bagian. X kurang dari 3 sama X lebih dari sama dengan 3. Jika Gx mempunyai nilai limit, maka P plus Q berapa? Nah, agar mempunyai limit tentu nilai limit kiri, ya, limit kiri, saya nulisnya 3 kurang gini ya, dari Gx itu harus sama dengan limit kanannya gitu. X mendekati 3 dari sebelah kanan Gx. Nah, dari sebelah kiri itu berarti yang kurang dari 3 pakai fungsi yang ini. Jadi limit X mendekati 3 dari sebelah kiri Px kuadrat ditambah Q per X min 3 sama dengan limit X mendekati 3 dari sebelah kanan Px plus 6 ya, karena nilai X-nya lebih dari 3. Nah, ini penyebutnya 0. Tentu supaya dia punya nilai limit seperti yang sebelah kanan, cara paling mudah adalah atasnya nanti akan 0 ini. Yang jelas atasnya akan 0 juga. Jadi ini catatan kita, atasnya akan bernilai 0.
Jadi P kali X, X-nya adalah 3, kuadrat ditambah Q, ini nilainya adalah 0, atau Q sama dengan min 9P. Nah, solusinya yang mudah bisa difaktorkan, atau yang lebih mudah lagi adalah kita turunkan. Jadi limit X mendekati 3 dari sebelah kiri kita turunkan 2px ya, pakai L'Hopital, atas turunkan sendiri, bawah sendiri, x min 3 turunnya 1. Ini kita masukkan nilainya, yaitu 3p tambah 6. Ini kita masukkan nilainya, x adalah 3, jadi di sini 6p sama dengan 3p plus 6. Sehingga 3p sama dengan 6, atau p sama dengan 2. Nah, dari sini kita peroleh untuk Q-nya sama dengan min 9 dikali 2, atau Q sama dengan minus 18. Sehingga P plus Q, P-nya 2, Q-nya adalah min 18, hasilnya sama dengan min 16. Soal nomor 8. Nilai dari limit ini adalah, nah ini boleh kita kalikan sekawan, yaitu akar dari X plus 7 minus, maka ini jadi plus, akar dari 1 min X dibagi, sama ya, akar X plus 7 ditambah akar 1 min X. Jadi sama dengan limit X mendekati min 3. Nah, yang di atas akarnya hilang ya. Jadi X plus 7 dikurang 1 min X. Yang bawah 2X kuadrat plus 5X minus 3 dikali akar X plus 7 ditambah akar 1 min X, tutup kurung. Yang di atas disederhanakan menjadi X tambah X, jadi 2X, 7 kurang 1, 6. Jadi yang di atas menjadi 2X ditambah 6. Yang bawah kita faktorkan, ini 2X, ini X. Nah, biar gampang tentu yang bawah ini masih kelipatan yang atas. Ya, ini faktornya 3, ini min 3. Jadi kita ambil di sini berarti plus 3. Ini min 1. Kita cek ya. 6X dikurang X, 5X. Sudah pas. Kali akar X plus 7 ditambah akar 1 min X. Nah, ini kelipatannya. Ya. Ini adalah 2. Nah, sekarang kita bisa masukkan nilainya. Jadi di sini 2. Kemudian 2 dikali min 3. Gini, dikurang 1. Tutup kurung. Sekarang akar dari min 3 plus 7. Min 3 plus 7. Ditambah akar dari 1 min 3 jadi plus 3. Maka hasilnya 2 dibagi ini min 6 min 1 min 7 min 3 tambah 4 7 min 3 tambah 7 4. Jadi akar 4 2, ini akar 4 2. Jadi 2 tambah 2 4. Maka di sini 4. Jadi hasilnya sama dengan min 1/14. Nomor 9. Nah, ini kita faktorkan, cuma ini pangkat 4, ini pangkat 3 ya. Kita bisa pakai Horner. Ini butuh waktu lama ya. Caranya adalah yang mudah, kita pakai L'Hopital, diturunkan ya. Kita boleh uji dulu apakah bentuknya 0/0 apa tidak. Sebab kalau tidak 0/0 tidak bisa, tapi kalau 0/0 bisa. Kita substitusi ya, kita uji.
2 pangkat 4, 16, ditambah 4, dikurang 20, atasnya sudah 0, bawahnya minus 8, tambah 7 kali 4, 28, minus 32, lalu ditambah 12. 40 dikurang 40, ya betul, ini 0 per 0. Jadi kita bisa menggunakan L'Hopital theorem di sini, ya, teorema L'Hopital kita turunkan saja, atas sendiri, bawah sendiri. Maka yang atas ini menjadi 4x pangkat 3 ditambah 2x, yang bawah minus 3x kuadrat ditambah 14x dikurang 16. Lalu kita masukkan nilainya. 4 kali 8, 32, ditambah 2 kali 2, 4. Penyebutnya, min 3 kali 4, minus 12, ditambah 14 kali 2, 28, dikurang 16. 28 kurang 28, 0. Ya. Jadi ini 36 dibagi 0. Ini jawabannya infinite. Nomor 10. Nah, kita ingat menggunakan rumus limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangin akar dari px kuadrat ditambah qx ditambah r. Gini ya, hasilnya adalah b min q per 2 akar a ya. Ini untuk a sama dengan p. Nah, kita akan lakukan hal yang sama dengan cara membuat pengelompokannya. Jadi yang ini akar dari 16x kuadrat plus 6x min 5. Nah, kita akan pasangkan saja langsung, dikurangi dengan apa? Nah, ini supaya sama nih akar 16x kuadrat, jadi dikurang aja dengan akar 16x kuadrat, begitu. Kemudian yang ini minus, jadi kita pasangkan dengan yang plus. Ini akar 9x kuadrat, ya kita pasangkan dengan akar 9x kuadrat. Dikurangin akar dari 9x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Kemudian dikurang, nah ini minus berarti ditambah, di sini pasangannya adalah akar x kuadrat. Jadi akar x kuadrat dikurangi dengan akar dari x kuadrat plus x min 2. Nah, kita boleh uji apakah kita merubah soal. Ini akar 16x kuadrat itu berarti min 4x ya. Di sini min 4x keluarnya. Di sini plus 3x. Di sini plus x. Jadi kalau kita lihat bilangan yang kita tambahkan itu adalah min 4x tambah 3x tambah x. Jadi ditambah dengan 0 ya. Jadi kita tidak merubah soal. Hanya bentuknya dimodifikasi. Nah, sekarang kalau sudah, kita tinggal pasangkan ini dengan ini tadi. Ini dengan ini. Lalu ini dengan ini. Gitu. Ini tutup kurung. Siku besar ya. Udah, habis itu kita hitung menggunakan yang tadi. B min Q per 2 akar A. B-nya berapa di sini? B-nya 6. Q-nya 0. Di sini tidak ada Q-nya. Dibagi 2 akar A. 2 akar dari 16. Terus berikutnya plus B min Q. Nah, di sini B-nya yang 0. Minus Q. Q-nya 3. Dibagi 2 akar A, akar 9. Lalu berikutnya plus B min Q, B-nya juga 0, minus Q-nya adalah 1, dibagi 2 akar 1. Jadi ini sama dengan akar 16 itu adalah
Jadi ini 3/4. Ditambah ini akar 9 itu 3. Jadi min setengah di sini. Lalu ini adalah juga min setengah. Jadi 3/4 dikurangin 1. Hasilnya min 1/4. Soal nomor 11. Limit X mendekati tak hingga. Ini kita buat supaya komponen utamanya itu sama ya. Lalu sisanya kita jadikan koefisien. Jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga. Ini 3/2X. Kita pisah ya, 3/-3 gini. Ditambah 3/4X kali 3/3, lalu dibagi oleh 9 itu adalah 3/2. Jadi 3/2 itu 9 ya. Gini. Kali 2X plus 2 ditambah 81 itu 3/4. X plus 1 kemudian dikurang 3/4 ini 4X plus 4. Nah, kita susun lagi bentuknya limit X mendekati tak hingga. Ini berarti 3/-3. Ini 3/2X. Jadi 3/-3 kali 3/2X plus 3/3 itu 27 kali 3/4X. Yang bawah ini 3/4X, ini 3/4. Jadi 3/4 kali 3/4X ditambah ini 3/4X, ini 3/4 kali 3/4X. Lalu dikurangin ini 3/4 kali 3/4X. Ini kita lihat ini sama ya yang ini. Jadi bisa di cancel begini. Nah, pangkat tertingginya itu adalah 3/4X. Ya. Yang ini pangkat tertingginya. Ini yang tertingginya. Maka yang atas sama bawah sama pangkat tertingginya, sehingga hasilnya adalah cukup kita lihat koefisiennya. Yang ini tidak perlu dilihat lagi karena pangkatnya lebih rendah. Jadi hasilnya berapa di situ? Ya udah 27 dibagi 3/4, atau kalau kita bagi 27 itu 3/3. Jadi 1/3. Itulah hasilnya. Soal nomor 12. Tentukan nilai limit ini. Nah, ini kita bagi dulu menggunakan long division ya, pembagian bersusun ketika belajar polinom. Ini kita bagi seperti ini saja. 2x kuadrat minus 3x ditambah 1. 6x kuadrat dibagi 2x kuadrat. Kita ambil yang depannya dulu, berarti 3. Kemudian kita kalikan 6x kuadrat minus 9x ditambah 3. Kemudian kita kurangkan. Minus-minus jadi plus, 9 kurang 5 adalah 4x. Ditambah 1. Jadi hasil baginya adalah 3. Kita bisa tulis limit X mendekati tak hingga. Ini hasil baginya 3.
Sisanya adalah 4x plus 1 dibagi 2x kuadrat min 3x plus 1 dikurang 2 pangkat 3x plus 6. Nah, ini 3 kurang 2 adalah 1. Sama dengan limit x mendekati tak hingga, ini 1 ditambah 4x plus 1 dibagi 2x kuadrat minus 3x plus 1. Nah, ini kita letakkan sebagai pangkat, tapi kebalikannya ya. Jadi 2x kuadrat min 3x plus 1 dibagi 4x plus 1. 4x plus 1. Kemudian kita kalikan dengan kebalikannya ini lagi, yaitu 4x plus 1 per 2x kuadrat min 3x plus 1 kali pangkat sebenarnya, yaitu 3x plus 6. Ya, jadi ini kita sebenarnya mengalikan dengan bilangan 1. Nah, bagian yang ini, kalau kita kurung gini, inilah yang disebut sebagai bilangan E. Jadi, bisa ditulis sebagai E pangkat, limitnya saya letakkan di atas. Gini, yang tersisa adalah 4x plus 1 dikali 3x plus 6. Yang bawah 2x kuadrat min 3x plus 1. Nah, ini mendekati tak hingga, maka yang kita perhatikan pangkat tertinggi. Yang atas itu tertingginya adalah 12x kuadrat, bawahnya 2x kuadrat. Jadi jawabannya sama dengan adalah E pangkat 12 dibagi 2, atau sama dengan E pangkat 6. Soal nomor 13. Misalkan fungsi G, F, dan G mempunyai turunan seperti ini, maka nilai F per G aksen 2. Nah, ingat bentuk U per V ya. Ingat bentuk U per V. Apa itu? U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini kita terapkan di soal ini, yaitu yang diminta F per G turunannya untuk X-nya sama dengan 2. Jadi kalau dijabarkan, F aksen 2 kali V, yaitu G, G2, dikurang U, U-nya adalah F2, kali V aksen, berarti G aksen 2, dibagi V kuadrat, berarti G2 dalam kurung kuadrat. Lalu kita masukkan saja angka-angkanya. F aksen 2 minus 2, G2 2, dikurang F2 4, G aksen 2 6, dibagi G2 kuadrat, berarti 4. Sama dengan minus 4 minus 24. Minus 28 dibagi 4. Sama dengan minus 7. Soal nomor 14. Nah, ini adalah definisi turunan. Nah, yang diminta nilai ini dikaitkan dengan F aksen dengan turunannya. Jadi kita ingat kalau bentuknya limit H mendekati 0, F X plus, katakanlah di sini K kali H, dikurang Fx dibagi H. Nah, ini adalah karena di sini K, nanti hasilnya adalah K aksen, K kali F aksen maksudnya. Begitu.
Jadi kalau di sini 1 ya di sini 1 kali F aksen. Kalau di sini K ya jawabannya K kali F aksen. Nah, soal ini kita akan jabarkan ya menjadi dua bagian. Jadi Fx plus 4H. Nah, kita kurangkan dengan Fx. Ditambah Fx lagi ya, karena ini berarti 0, dikurang dengan Fx min 2H gini, dibagi oleh H seperti ini. Lalu kita bisa pisahkan, jadi limit H dikurang 0, mendekati 0. Di sini Fx plus 4H minus Fx ya dibagi H gini, penyebutnya jadi kita pisah. Nah, yang ini kita ambil minus ya, minus, jadi F nya ini di depan, Fx min 2H, karena ini plus berarti sini jadi minus Fx dibagi H gini. Nah, yang pertama ini adalah nilai dari 4F aksen X minus, ini minus, lalu yang ini adalah minus 2F aksen X, atau hasilnya sama dengan 4 tambah 2, 6F aksen X. Ya, nah secara gampang tentunya kalau kita sudah paham konsep ini, kita bisa langsung tulis ini 4 ya, 4F aksen X, ini minus, lalu minus lagi 2F aksen X gini. Jadi hasilnya adalah 6F aksen X gitu ya. Nomor 15, turunan fungsi implisit. Ini bentuknya U kali V ya, yang ini. Sekarang kita turunkan. Jadi D per dx dari X pangkat 4 minus 6XY ditambah Y pangkat 4 sama dengan D per dx dari 7. Nah, turunan X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3 dikurangin 6. Nah, ini U kali V. U aksen 1 kali V. V-nya adalah Y. Ditambah U. U-nya X kali V aksen. Turunan Y adalah Y aksen. Ditambah turunan Y pangkat 4. 4Y pangkat 3. Jangan lupa dikalikan dengan Y aksen. Sama dengan turunannya 7, konstanta berarti 0. Nah, ini kita bisa kumpulkan Y aksen dengan Y aksen, sisanya dikumpulkan juga, begitu. Maka dari sini, Y aksennya kita pindahkan, kita kelompokkan ya, Y aksen ini, yang ini, yaitu 4Y pangkat 3. Kemudian ini ada min 6X. Kemudian yang lainnya pindah ke kanan sama dengan 6Y. Lalu ini pindah min 4X pangkat 3. Atau Y aksen sama dengan 6Y min 4X pangkat 3 dibagi 4Y pangkat 3 min 6X. Nah, bentuk ini ya tinggal dikalikan minus aja ya supaya sama ya. Kalikan minus, jadi atas kalikan minus 4X pangkat 3 min 6Y. Bawahnya juga kalikan minus 6X min 4Y pangkat 3. Dari sini terlihat bahwa nilai A sama dengan 4. Nilai B sama dengan minus 6. Nilai C sama dengan 6. Nilai D sama dengan min 4.
Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Soal nomor 16. Hx-nya memuat A, lalu kita cari A-nya dulu dengan memasukkan nilai H1. Berarti H1 sama dengan 12 kali akar dari 1 kali A kali 1 ditambah 8 akar 1 sama dengan 36. Dibagi 12, ini berarti akar dari A plus 8. Bagi 12, 3. Kita kuadratkan, A plus 8 sama dengan 9, maka nilai A-nya sama dengan 1. Dari sini, kita bisa tulis berarti Hx itu sama dengan 12 akar dari A-nya 1, X ditambah 8 akar X. Kita turunkan, maka H aksen X sama dengan 12 kali turunan akar. Ingat ya, turunan akar 1/2 akar X ditambah 8 akar X kali turunannya dalam akar ini ada X, turunannya 1 ditambah ada 8 akar X, berarti 8 kali turunannya akar lagi 1/2 akar X. Gini, kita masukkan nilai X sama dengan 1, maka H aksen 1, ini 12 bagi 2, 6, 6 per akar dari 1 ditambah 8 akar 1, 8, kali 1 plus, ini 8 bagi 2, 4, 4 per akar 1, 1. Jadi hasilnya 1 tambah 8, 9, akar 9, 3. 6 bagi 3 sama dengan 2, yang ini 5. Jadi hasilnya sama dengan 10. Soal nomor 17. Diketahui fx bentuknya U per V, jadi yang ini U, yang ini V. Pertanyaannya turunan kedua untuk X sama dengan 1. Ingat turunannya berarti U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Sehingga F aksen X sama dengan U aksen 8X dikali V. X kuadrat min 2 dikurang U 4X kuadrat kali V aksen 2X dibagi V kuadrat X kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 8X pangkat 3, ini 8X pangkat 3, berarti kecoret ya, tinggal min 16X dibagi X kuadrat min 2 kuadrat. Kita turunkan sekali lagi, F double aksen X, tetap menggunakan turunan U per V. U aksen berarti min 16 kali V X kuadrat min 2 pangkat 2 dikurang U min 16X jadi plus 16X kali V aksen. Turunannya berarti 2 kali X kuadrat min 2 pangkat 1 kali turunannya dalam kurung yaitu 2X. Gini. Dibagi oleh V kuadrat. X kuadrat min 2 pangkat 2 kuadrat jadi pangkat 4. Langsung saja masukkan nilai untuk X sama dengan 1 ya. Jadi min 16 kali 1 dikurang 2 min 1 kuadrat 1 ditambah 16 kali 1, ini 2 kali 2 4, lalu 1 dikurang 2 min 1 kalikan X-nya 1 dibagi bawahnya itu 1 kurang 2 min 1 pangkat 4 jadi 1. Ini sama dengan minus 16
ini min 64. Bawahnya 1. Jadi hasilnya sama dengan minus 80. Soal nomor 18. Persamaan garis singgung pada kurva yang sejajar. Ini sejajar ya. Ini kalau kita hitung gradiennya sama dengan, ya kalau pindah Y sama dengan berarti 4X plus 3. Maka gradiennya 4. Nah, ini Y aksen sama dengan 12X min 8. Nah, karena dibilang sejajar, maka di sini M garis singgungnya nanti sama dengan M, yaitu sama dengan 4. Nah, M garis singgung itu kan adalah turunan pertama. Jadi 12X min 8 sama dengan 4. Atau 12X min 8 sama dengan 12, sehingga X sama dengan 1. X1 kita masukkan ke nilai Y. Jadi Y sama dengan 6 kali 1 kuadrat adalah 1, dikurang 8 kali 1, 1 ditambah 2, yaitu 0. Sehingga persamaan garis singgung ya dengan M garis singgungnya adalah 4, dan melalui titiknya 1,0 adalah Y min Y1. Y1-nya 0, M 4, X min X1. X1-nya adalah 1. Jadi Y sama dengan 4X min 4. Soal nomor 19. Ditanyakan interval fungsi turun. Jadi F aksennya itu kurang dari 0. Kita turunkan. 4X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat minus 8X kurang dari 0. Dibagi 4 atau 4X-nya kita keluarkan. Ini berarti X kuadrat plus X minus 2 kurang dari 0. Difaktorkan 4X yang ini X min 1 sama X plus 2. Lalu kita bikin garis bilangannya untuk pembuat nolnya X0 atau X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 2. Ya, gini. Ini minus 2 paling kiri, 0, lalu 1. Kita lihat koefisien X-nya ini adalah 4, ini 1, ini 1. Jadi semua dikalikan positif. Maka yang paling kanan itu positif. Habis itu karena pangkatnya pangkat ganjil semua selang-seling. Habis plus, min, Yang diminta itu adalah F aksen kurang dari 0. Yang ini ya, berarti yang negatif. Jadi hasilnya ini ke kiri sama ini ke kanan ya. Jadi ditulisnya X kurang dari minus 2 atau X-nya berada di antara 0 dan 1. Nomor 20. Mempunyai absis titik belok. Jadi kita turunkan 2 kali ya. F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 min 12X kuadrat min 36X ditambah 12. F double aksen X sama dengan 12X kuadrat min 24X min 36. Nah, kita jadikan sama dengan 0. Bagi 12, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Jadi X min 3 kali X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Inilah absis titik beloknya.
Nomor 21. Biaya untuk memproduksi X bungkus pisang sale adalah ini, ya. Ini dalam Rp1.000. Ini yang diproduksi adalah X bungkus. Jika setiap bungkus, nah ini bukan X bungkus tapi setiap bungkus dijual dengan harga ini juga dalam ribu, agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, untung itu apa yang kita keluarkan dikurangi dengan apa, pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, ya. Jadi pendapatan kita diperoleh dari penjualan. Jadi dalam hal ini berarti jual dikurangin produksinya, biaya produksi. Nah, jualnya ini seharga 50 min setengah X per setiap bungkus, padahal yang diproduksikan X bungkus. Jadi harga jualnya menjadi 50 minus setengah X dikalikan lagi oleh X, dikurangi dengan biaya produksinya, dikurung ya, 1/4 X kuadrat plus 5X plus 10. Diseranakan menjadi 50X minus setengah X kuadrat minus 1/4 X kuadrat minus 5X minus 10 sama dengan 50 dikurang 5 adalah 45X minus setengah minus 1/4 minus 3/4 X kuadrat lalu minus 10. Inilah fungsinya, atau kalau saya boleh tulis ini fungsi U misalnya ya, UX. Nah, memperoleh keuntungan maksimum tentu terjadinya di stasioner ya, yaitu turunan pertama kita jadikan sama dengan 0. Maka diperoleh dari sini 45 dikurang 3/2X hasilnya 0, atau 45 sama dengan 3/2X, maka X sama dengan 30. Pertanyaannya, banyak pisang sale yang dijual? Iya, ini adalah berarti 30 bungkus. Nomor 22. Ini kita jabarkan dulu ya, menggunakan, ingat, A minus B kuadrat itu adalah A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Jadi ini sama dengan integral dari, ini kita buka, akar X kuadrat itu adalah X dikurangin 2AB, berarti nanti akar X-nya kecoret ya, jadi 4 ditambah 4 per X dx. Gitu. Lalu kita tinggal integralkan saja. Integral X adalah X kuadrat, ini jadi setengah. Integral 4 adalah 4X. Integral 4 per X, 4 kali ln X. Gitu ya, ini plus C. Nomor 23. F aksen F. Ya. Jadi dari F aksen ke F itu prosesnya diintegralkan. Maka Fx sama dengan, kalau dari F ke F aksen diturunkan, kalau F aksen ke F diintegralkan. Jadi ini kita integralkan ya, 3X kuadrat min 6X plus 5 dx. Diintegralkan berarti 3/3 jadi X pangkat 3 minus X kuadrat 6/2 itu 3X ditambah 5, integralnya 5X plus C. Ini adalah Fx. Nah, di soal disebutkan nilai F3-nya sudah ada. Berarti di sini jadi 27 minus 3 kali 9, 27 ditambah 15 plus C, nilainya adalah min 10. Berarti C sama dengan
minus 25. Sehingga sekarang fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x min 25. Pertanyaannya F2. 8 minus 3 kali 4, 12, ditambah 5 kali 2, 10, minus 25, sama dengan 8 dikurang 12, minus 4, minus 4 tambah 10, 6. Berarti minus 6 minus 19. Lalu F0 sama dengan 0 ya, 0, 0, 0. Ini 0 minus 25. Sama dengan minus 25. Diminta dijumlahkan, berarti minus 44. 24. Nah, ini integral substitusi ya. Teknik substitusi. Kita boleh pakai pemisalan atau kita menggunakan kotak ya. Jadi ingat saja, kalau kita punya integral kotak pangkat n d kotak ya, selama sama ya, sama-sama kotak, hasilnya ini berarti kotak pangkat n plus 1 seper n plus 1 ini plus c. Nah, kotaknya itu kita pilih yang di dalam kurung ya, yang fungsinya lebih ribet. 2x pangkat 3 min 3 pangkat 5 d kotak. D dari 2x pangkat 3 min 3. Nah, dibagi turunannya. Turunannya berapa? 6x kuadrat. Ya, nah ini bisa kita sederhanakan. Jadi 3x kuadrat dibagi 6x kuadrat jadi setengah ya. Setengah saya tempatkan di luar. Jadi 2x kuadrat min 3 pangkat 5 D dari 2x pangkat 3 min 3. Berarti ini kotak pangkat 5 D kotak. Maka kotaknya jadi pangkat berapa? Ya, kotaknya jadi pangkat 6. Di sini kalikan seper 6. Nah, di luar tadi sudah ada setengah. Plus C. Atau hasilnya jadi seper 12 2x kuadrat min 3 pangkat 6 plus C. Nomor 25. Ini juga sama, kita bisa menggunakan kotak. D kotak. Kita pilih kotaknya adalah yang dalam kurung ini ya, yang lebih ribet. 2x min 3 per 2 akar dari x kuadrat min 3x. D kotak. Dx kuadrat min 3x. Nah, turunannya itu kan adalah 2x min 3. Ya, ini bisa dicoret. Jadi sama dengan integral dx kuadrat min 3x dibagi 2 akar x kuadrat min 3x. Jadi ingat ya, kalau y sama dengan akar kotak, turunannya adalah 1/2 akar kotak kalikan kotak aksen gitu ya. Jadi kalau integral d kotak per 2 akar kotak, hasilnya adalah akar kotak plus c. Dari sini maka jawabannya adalah akar dari x kuadrat min 3x plus c. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu.